Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu masyarakat Desa Jeblok? Perkenalkan, nama saya Mandai Nurasmi. Dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia tahun 2020, dalam video ini kita mencoba merespon pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami mengenai topik tips mendampingi anak belajar online dari rumah yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Moin dan Ibu Istiakara Muslihah. Baik, Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami dari jurusan Manajemen FBE UII. Kali ini kita memiliki tugas untuk pengabdian masyarakat kepada Desa Jeblok. Sebetulnya kita bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu warga Desa Jeblok, tapi ya keadaan pandemi masih alhamdulillah diberi kesehatan, sehingga kita tetap bisa sharing melalui media video. Perkenalkan, sebelumnya saya Istiakara Muslihah atau biasa dipanggil Tika. Di samping saya ada, monggo. Saya Abdul Moin. Pak Muin. Ya. Apa kabar Pak Muin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi untuk kali ini insya Allah kami berdua akan sharing tentang tips mendampingi anak belajar dari rumah. Nah, kali ini kami akan mencoba mengkaitkan dengan penerapan fungsi manajemen. Sebagai informasi, walaupun saya dan Pak Muin ini backgroundnya bukan dari ilmu pendidikan, tapi pengalaman sehari-hari. Saya punya putra usia TK, kemudian Pak Muin putranya dua putra dan putri SMP dan SMA, sehingga insya Allah kita bisa sharing bagaimana pengalaman mendampingi anak belajar di rumah pada saat pandemi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada kita semua. Ya, sebenarnya tanpa ada pandemi pun belajar di rumah itu sesuatu yang sudah seharusnya. Cuma belajar di sekolah itu kan cuma berapa jam di sekolah itu, misalnya berangkat jam 7 pagi, jam 1, jam 2 atau maksimal jam 3 udah sampai rumah, sehingga pembelajaran di sekolah itu sebenarnya cuma sedikit waktu dari waktu yang tersedia dalam 24 jam. Oleh karena itu peran orang tua itu sangat penting di dalam mengarahkan atau membimbing putra-putrinya di dalam mendukung tumbuh kembang anak dalam pendidikan. Oleh karena itu, walaupun toh nanti misalnya mudah-mudahan segera berakhir ya coronanya, seandainya corona sudah berakhir dan pembelajaran di rumah itu ya tetap normal seperti yang sekarang ini, cuma waktunya aja agak bergeser. Kalau pagi kan bersama dengan orang tua, dengan mungkin ada pembantu atau apa. Kemudian kalau nanti sudah COVID berakhir, ya kita seperti biasanya sekolah pagi, kemudian malam bisa belajar seperti saat ini juga. Jadi cuma perbedaan waktu aja, pagi di sekolah lah, sekarang ini pagi itu di rumah. Ya. Nah, jadi mungkin perlu kesepahaman ya Pak antara orang tua dengan anak bahwa yang namanya sekolah di rumah itu sesuatu yang penting untuk saat ini ataupun nanti setelah selesai pandemi. Kemudian Pak Muin, mungkin kalau dikaitkan dengan manajemen ilmunya kita nih Pak, mungkin bisa dikenalkan dulu Pak Muin. Di manajemen ada fungsi manajemen itu 4 apa aja ya Pak Muin? Iya, saya kira penting juga bagaimana kita menerapkan pembelajaran di rumah dengan memanfaatkan atau mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi manajemen itu bermula dari perencanaan, planning, kemudian pengorganisasian, kemudian pengarahan dan pengendalian. Barangkali Bu Tika bisa menjelaskan bagaimana proses di dalam fungsi-fungsi manajemen tadi, mulai dari perencanaan. Mungkin dari pertama ya, pertama kan ada perencanaan ya Bapak Ibu. Jadi di perencanaan itu yang harus Bapak Ibu pikirkan adalah menentukan apa sih yang mau dicapai, kemudian bagaimana mencapainya. Jadi misal nih untuk Bapak Ibu yang putranya masih TK misalnya, untuk waktu 1 bulan ini misalnya targetnya Bapak Ibu pengen mencapai apa. Misal nih pengen pengenalan lingkungan rumah misalnya gitu. Kemudian setelah kita tahu targetnya adalah anak bisa mengenal rumah, selanjutnya kita mikirin gimana sih caranya supaya anak bisa mengenal kondisi rumah dan sekitarnya. Ya, saya kira
perencanaan ini terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh siswa, oleh anak-anak kami ya, dan semua siswa ketika belajar di rumah. Sepertinya setiap semester awal itu sudah di planning oleh sekolah apa-apa yang akan menjadi target di dalam pembelajaran satu semester, sehingga dalam pembelajaran sehari-hari saya kira mereka atau sekolah sudah punya target-target kurikulum atau pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Misalnya bagaimana menerapkan suasana belajar di rumah yang enak, yang menyenangkan, kemudian bagaimana kita mempersiapkan anak-anak sekolah biar belajar yang nyaman gitu ya. Oleh karena itu diperlukan beberapa prakondisi untuk menjadikan anak itu siswa didik ini nyaman untuk belajar di rumah. Yang pertama misalnya kita memiliki tugas bagi orang tua untuk menyiapkan ruang yang senyaman mungkin untuk pembelajaran anak, karena bagaimanapun suasana di rumah itu beda dengan suasana di sekolah, karena di sekolah mungkin banyak teman sehingga keceriaan anak itu menjadi berbeda ketika yang dihadapi anak itu orang tua. Jadi oleh karena itu suasana yang nyaman, yang kondusif ini menjadi hal yang penting di dalam kesuksesan belajar anak ya. Bagaimana tata letak meja, kursi, dan beberapa mungkin peralatan alat tulis dan lain sebagainya itu biar anak itu nyaman selama pembelajaran, karena anak itu sering cepat bosan gitu, cepat bosan. Karena itu bagaimana kita bisa menjadikan anak didik atau siswa itu nyaman untuk belajar. Kemudian perlengkapan belajar itu juga harus kita persiapkan sebagai orang tua. Jadi buku, entah itu buku tulis atau buku teks ya, buku dari sekolah itu sebisa mungkin bisa dijangkau oleh anak-anak dalam waktu yang singkat. Artinya kita menaruh perlengkapan belajar itu tidak jauh dari posisi anak di mana mereka belajar. Kemudian juga yang penting itu karena pembelajaran jarak jauh, maka fungsi teknologi internet itu mau tidak mau harus bisa berkompromi, karena bagaimanapun tanpa peran internet, peran teknologi, pembelajaran kita agak tersendat. Bagaimana kita misalnya melihat teman-teman kita yang berada di jauh ya, di remote area, sehingga teknologi internet kurang, sampai harus naik ke menara gitu ya. Harus seperti itu. Oleh karena itu menjadi salah satu fungsi yang sangat krusial di dalam pembelajaran di rumah, yaitu bagaimana internet kita itu bisa lancar, bisa baik, sehingga bisa dimanfaatkan oleh siswa yang bersangkutan. Kemudian yang juga tidak kalah penting yaitu anak itu harus memerlukan asupan nutrisi yang cukup. Jadi karbohidrat, kemudian protein, vitamin dan sebagainya itu sebenarnya tidak secara langsung memberikan efek terhadap bagaimana nutrisi itu memberikan dampak yang cukup dominan terhadap keberhasilan pembelajaran anak di sekolah ya, di rumah. Oleh karena itu kita sebagai orang tua juga harus memberikan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan anak dalam hal makanan, minuman, dan nutrisi yang cukup, karena itu menjadi salah satu hal yang sangat penting di dalam proses pembelajaran, mendukung proses pembelajaran. Kalau Bu Tika gimana persiapan? Oke, mungkin tadi Pak Muin yang sampaikan tadi sudah masuk di step kedua, yaitu pengorganisasian. Jadi kita mulai menyiapkan apa saja sih bahan-bahan atau sumber daya yang diperlukan. Mungkin bedanya kok tadi kan Pak Muin pengalamannya karena putranya sekolah menengah,
kalau anak TK ini yang juga penting itu harus dipikirkan siapa yang akan mendampingi anak tersebut. Jadi apakah ibunya atau ayahnya atau kakaknya, misal punya kakak atau tante, om, itu semuanya bisa. Karena kan sekarang meskipun pandemi tapi sudah mulai new normal ya Pak. Jadi bapak ibu mungkin sudah mulai kerja, sehingga harus dipikirkan siapa sih yang mau dampingi anak, terutama untuk anak yang masih pendidikan TK. Selain itu juga waktunya, kalau tadi terkait waktu, karena anak TK masih harus didampingi, ya pendampingnya ini harus ngeset waktu, apakah mau setiap pagi sebelum berangkat kantor, atau misalnya setelah pulang kantor sore, atau bahkan malam itu juga bisa Pak. Karena pengalaman sekolah anak saya itu biasanya orang tua baru mengirim laporan ke guru kegiatan hari ini apa itu malam, karena dengan alasan tadi masih kerja Bu, kayak gitu. Nah, terus juga yang harus diperhatikan juga adalah bahan-bahannya. Misal tadi mau pengenalan rumah, ya berarti disiapkan apa aja mau dikenalkan, misalnya kursi atau komputer atau dapur, misalnya alat-alat apa aja yang di dapur. Jadi itu harus dipikirkan. Jadi itu di pengorganisasian. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke pengarahan ya Pak Muin. Secara garis besar pengarahan itu kita mau memberikan pelatihan atau memotivasi anak supaya ya bisa melakukan belajar dari rumah dengan lancar dan bisa mencapai target. Jadi kalau mungkin dari Pak Muin, pengalamannya dengan mengajar anak yang sekolah menengah itu biasanya ketika pengarahan ada nggak sih Pak kendala yang dihadapi? Ya, saya kira kendala-kendala itu sangat manusiawi dan sangat wajar ya, karena model pembelajarannya di rumah ya, suasananya mungkin tidak seperti di sekolah yang punya banyak teman bercanda, apalagi untuk anak-anak itu perlu teman bermain ya. Karena di rumah maka anak itu seringkali atau beberapa waktu barangkali ya belum ada mood yang baik gitu ya untuk mulai belajar. Apalagi anak TK Pak saya itu Pak. Ya. Sehingga karena belum klik gitu pada saat belajar, barangkali ada semacam kekurang konsentrasian di dalam mengikuti pembelajaran online. Dampak negatifnya kok bisa sampai stres juga ya Pak ya? Barangkali seperti itu, iya. Karena juga saya kira pembelajaran online ini juga memberikan beban pekerjaan yang ternyata tidak sedikit juga. Jadi setelah sekolah kemudian masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Barangkali dari beberapa pelajaran itu banyak juga yang harus dilakukan sampai malam misalnya, karena beban kerja yang pekerjaan yang cukup banyak. Dan juga ini yang penting itu bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan anak itu bisa untuk bersemangat ya, menghilangkan kendala-kendala tidak konsentrasi, kemudian menghilangkan bagaimana bisa terus mood gitu ya. Oleh karena itu memang kita perlu pendekatan terhadap anak, bagaimana bisa terus konsentrasi, kemudian bisa mengikuti pelajaran secara baik, dan juga bagaimana kita bisa membimbing mereka sesuai dengan target-target pembelajaran dari sekolah. Oleh karena itu mungkin ada tips Pak supaya tadi tetap semangat gitu. Ya, barangkali ada beberapa hal terkait dengan bagaimana menumbuh kembangkan pembelajaran di rumah itu. Misalnya kita menanamkan sifat disiplin ya. Bagaimana kita menanamkan sifat ini sejak mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya. Jadi seperti sekolah biasa. Jadi pagi bangun, kemudian sholat, kemudian mandi, belajar sekilas, baru kemudian jam 7 udah mulai on air. Kemudian juga kita perlu mempersiapkan belajar online ini, misalnya karena anak sekolah walaupun di rumah itu harus pakai seragam, maka
sebagai orang tua ya ikut membantu bagaimana mempersiapkan anak, menyiapkan seragam, kemudian bagaimana mempersiapkan komputer, listriknya barangkali seperti itu, kemudian juga mendampingi anak pada saat kesulitan. Biasanya pembelajaran online itu ada hal-hal yang barangkali tidak dimengerti oleh anak, sehingga secara naluri anak itu bertanya pada orang tua, ini maksudnya apa? Nah, kita perlu memberikan bantuan pada anak terkait dengan ketidaktahuan anak karena model pembelajarannya jarak jauh, sehingga tidak bisa menanyakan langsung pada gurunya. Jadi orang tua menjadi guru di rumah. Kemudian juga mendampingi anak saat belajar di malam hari atau setelah selesai sekolah online. Kemudian juga bagaimana kita mendidik anak untuk membereskan beberapa barangkali peralatan yang biar orang tuanya nggak stres ya, habis itu masih harus beres-beres untuk besok bisa digunakan untuk sekolah lagi dengan kondisi yang bersih, dengan kondisi yang fresh seperti itu ya. Mungkin tambahan kalau saya karena masih anak kecil ya kan, masih cukup mudi ya Pak, harus kadang juga pengennya main aja terus. Mungkin kadang yang saya terapkan supaya termotivasi dia belajar itu saya biasanya ngasih hadiah, iming-iming hadiah. Jadi seperti contoh misalnya nanti kalau udah ngerjain tugas ini tak bikinkan spaghetti misalnya kayak gitu Pak. Nah, mungkin yang terakhir ya Pak ya, kan tadi sudah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kemudian yang terakhir adalah pengendalian. Nah sebagai contoh mungkin saya karena tadi kan di awal kita ngelis tuh targetnya pengen anak bisa apa, sehingga biasanya untuk pengendalian itu Bapak Ibu itu bisa membuat seperti checklist atau daftar, sehingga misalnya nanti anak sudah menggambar itu bisa ditandain, kemudian misalnya anak sudah belajar huruf bisa ditandain, sehingga kita tahu mana target yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai. Kalau belum tercapai ya berarti kita coba gimana caranya supaya anak itu mau untuk mempelajari hal tersebut gitu. Mungkin kalau dari Pak Muin itu kan tadi dari 4 fungsi manajemen ya kita kaitkan dengan supaya Bapak Ibu bisa menjalankan belajar dari rumah dengan baik. Ada nggak sih Pak tips lain di luar itu yang mungkin bisa membantu kelancaran belajar dari rumah? Ya saya kira penting ya untuk menumbuhkan semangat belajar di rumah ya, karena kita tahu kondisi seperti ini mau tidak mau kita dipaksa untuk berinteraksi di rumah. Oleh karena itu beberapa hal yang bisa dilakukan adalah kita menumbuhkan motivasi dengan memberikan hadiah, kemudian memberikan refreshment dengan misalnya main bersama, kemudian berolahraga walaupun tidak jauh-jauh ya sekitar rumah, bisa jalan betul bersama. Pak, karena Pak pegel kan ya Pak, kalau kelamaan di depan laptop atau HP. Mungkin bisa juga mengajak anak untuk masak bersama, itu suatu yang barangkali bagus untuk perkembangan. Betul tuh Pak, apalagi kalau anak TK itu mereka lebih suka kalau dilibatkan, jadi kayak nggak disuruh. Kadang kalau misalnya kamu cepat ngerjain gambar gitu malah nggak pengen ngerjain Pak. Tapi ketika sebagai ibu mengajak dia, oke ayo ke dapur yuk, kita nyoba bikin telur dadar atau apa, itu mereka lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas. Mungkin itu ya Pak Muin yang bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu di Desa Jeblok. Jadi tadi ada 4 fungsi manajemen itu bisa Bapak Ibu aplikasikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan juga pengendalian. Nah, terus kemudian ada tips tadi, jangan lupa untuk tetap menjaga tubuh untuk fresh dengan olahraga, kemudian refreshing juga masih tetap harus dijalankan. Sama mungkin saya punya satu tambahan nasihat buat Bapak Ibu misalnya, terutama yang anaknya TK, itu harus sabar Pak kuncinya. Harus punya kesabaran yang tidak terbatas. Karena ya kita memang selama ini tidak diset sebagai guru ya, tapi karena kondisinya sedang seperti ini ya mau nggak mau kita harus mencoba untuk menyelami peran ini. Jadi kuncinya salah satunya adalah sabar itu. Baik, mungkin itu saya Tika dan juga Pak Muin undur diri. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Semoga bisa dengan tatap muka langsung ya Pak.
dan pandemi semoga segera berakhir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.